Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kembang Teh, Kemenak Batang Berceloteh. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dan betul-betul istimewa. Kemarin-kemarin juga istimewa, tapi yang kali ini lebih istimewa lagi. Luar biasa para pemirsa. Hari ini berkenan beliau hadir, Staf Sus Menteri Agama Republik Indonesia, Mas Haji Bowo Prasetyo. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Ya biasa, selalu sibuk. Selalu sibuk mikirin umat ya Mas. Alhamdulillah, terima kasih rawuhnya Mas Bowo di Ya sami-sami matur nuwun. Jadi kami ya kebetulan panjenengan rawuh di sini. Kami mohon arahan bagaimana podcast kita ini udah hampir berapa bulan ya Mas Agus? 2 bulanan. Tapi yang like itu loh Mas, ini ada tipsnya enggak sih? Ini yang pertama pasti ini luar biasa ya. Luar biasanya kantor Kemenak Kabupaten Batang ini memiliki studio podcast. Ini sudah luar biasa. Ini artinya kantor Kemenak ini sudah bisa dibilang kekinian ya, karena ini sekarang eranya banyak sekali era podcast sebagai salah satu medium untuk menyampaikan informasi kepada publik. Yang kedua, usia baru 2 bulan ini dengan segala peralatan dan sumber daya manusianya, saya kira ini luar biasa. Tinggal bagaimana mengoptimalkan saja podcast yang sudah ada ini. Sayang kalau sudah dibikin sekeren ini, sebagus ini gitu, kemudian hanya menghasilkan podcast yang biasa-biasa saja. Dan tentu saja perlu effort, perlu kerja keras, perlu upaya. Salah satu upaya yang paling mudah adalah ya harus kekinian. Bagaimana membahas misalnya bagaimana membahas soal literasi keagamaan secara kekinian. Ya, menyentuh anak-anak muda, karena mayoritas ke depan ini kita akan dominasi anak muda ini akan semakin besar. Betul. Terutama para generasi Z atau Gen Z. Nah, Gen Z ini saya kira perlu diberikan pemahaman keagamaan yang kekinian. Betul. Tidak kaku. Dia harus luwes dan harus bisa interaktif, sehingga akan memacu anak-anak muda kita, terutama generasi Z ini menyukai literasi keagamaan. Jadi agama bukan sesuatu yang menakutkan. Harus agama enjoy itu kan gitu. Harus enjoy. Nah, penyampaiannya juga mungkin dakwah atau syiarnya itu bisa dipikirkan dengan cara-cara kekinian juga, Pak Kakang. Sehingga ini akan jauh lebih mengena. Misalnya membahas yang simpel-simpel saja, misalnya berwudu dengan baku baik gitu, yang benar seperti apa, tapi dicarikan cara bagaimana membahasnya itu dengan santai, enjoy, santai. Maka kan juga sekali-sekali harus dakwah syiar itu pakai jeans, itu nggak ada masalah juga Pak. Iya kan? Terima kasih. Ya kan masih muda juga Pak Kakang. Ini berarti ada legalitas loh dari Pak Staf Sus ketika kita berdakwah, tidak harus pakai peci ya Pak Staf Sus ya. Ini secara psikologis misalnya kalau kita syiar, kemudian yang kita hadapi itu anak-anak muda yang relatif memang betul-betul anak-anak muda gitu. Kalau kita dekati dengan cara-cara yang agak kaku, konvensional, mereka akan lari. Betul. Ya kan? Nah, kalau didekati dengan cara-cara yang mereka juga bisa terima, mungkin hasilnya atau pendekatannya akan jauh lebih efektif ya. Luar biasa. Ini masukan buat kita yang ada di Batang, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Untuk diketahui Pak Staf Sus, podcast ini diadakan juga setelah saya mendapatkan pembinaan dari jenengan loh itu. Saya menafsirkan wah ini harus ada podcast ini. Iya, podcast ini medium yang kira saat ini banyak sekali dipakai untuk melakukan penyampaian informasi apapun ya. Kalau Kementerian Agama ya sampaikan melalui podcast ini, misalnya menyampaikan informasi, kebijakan, program, kegiatan dengan cara-cara yang kekinian juga. Betul. Podcast ini salah satu yang mungkin bisa dicontoh oleh kantor Kemenak
yang lainnya di Jawa Tengah ya. terima kasih. Jadi juga melibatkan tokoh-tokoh setempat Pak, anak-anak muda setempat kita harus ajak gitu ya, ajak diskusi, Jadi ajak narsum bertukar. tidak harus ketua Enggak MUI mesti, gitu. enggak mesti membahas kekinian tapi substantif gitu Pak. Siap. Ya. Anak-anak muda misalnya ketua Karang Taruna atau ketua OSIS MAN ya atau SMA. Pak di sekolah umum juga ada masalah, jangan terbatas pada MAN saja misalnya, tapi SMA juga bisa dilibatkan. Bu Bupati atau siapapun lah, tapi bagaimana diproduksi dengan cara-cara kekinian sehingga ini seiring dengan era yang sekarang ini Pak, era digital. Nah era digital ini kan perlu pendekatan secara digital juga Pak. Betul. Mindsetnya harus dirubah kan. Yang penting substansinya sampai kepada publik, sampai kepada masyarakat. Meskipun dengan cara yang tadi substansi tetap jangan ketinggalan, jangan ditinggal gitu ya. Iya. Kayak apa? Kanjeng Sunan Kalijogo menyampaikan dakwahnya pakai gamelan. Pada saat itu pendekatan dengan gamelan, dengan kebudayaan diperlukan. Nah, kalau pendekatannya dengan cara-cara yang konvensional mungkin akan jauh lebih sulit dalam penyampaian dakwah maupun siarnya. Sampai terkenal Islam masuk ke Indonesia bukan pakai pedang, tapi pakai gamelan kira-kira gitu. Yang penting kan masyarakatnya menerima. Betul. Nah, respon masyarakat ini saya kira juga penting untuk kita cari cara yang terbaik lah bagaimana masyarakat itu bisa respon terhadap apa yang kita sampaikan. Iya. Luar biasa ini para pemirsa ini ya, terima kasih. Termasuk itu tadi Pak, kan harus bisa menggerakkan para ASN di Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Batang Pak. Betul. Jumlahnya berapa Pak? 969. Wah itu kalau diberdayakan dalam tanda petik ya secara positif. Dalam hal misalnya menyampaikan informasi kepada publik, capaian, kinerja, prestasi, itu kan luar biasa. Sudah punya pasukan cyber 900 loh Pak. Iya. Kalau itu kemudian diresonansi, kemudian atau di setiap satu informasi di-share oleh teman-teman ASN Kementerian Agama 900 nggak usah banyak, misalnya satu orang men-share informasi 5 aja 900 kali wah udah luar biasa Pak. Luar biasa. Jadi efektif betul itu loh, pasukannya sangat efektif untuk menyampaikan semua informasi yang perlu dikonsumsi masyarakatnya. Luar biasa. Tinggal tipsnya barangkali untuk closing statement Pak Stafsus, bagaimana sih keluarga Kementerian Agama Batang kesadarannya tumbuh ya, harus untuk aware. Harus aware terhadap media sosial. Eranya sekarang era media sosial. Ya, bagaimana Kementerian Agama ini juga bisa meluruskan hal-hal yang salah. Banyak sekali hoax yang bertebaran, harus diluruskan ya. Khususnya terkait dengan literasi keagamaan. Nah, itu ya kita harus bagaimana bisa membangkitkan semangat teman-teman itu dalam bermedia sosial dan bijak dalam penggunaan media sosialnya. Siap. Itu Pak Kakan. Terima kasih Pak Stafsus Menak, Mas Bowo. Saya manggilnya Mas, kayaknya lebih tuaan saya soalnya. Kelihatan juga masih ganteng, masih menarik banget ini. Kalau ada emak-emak kayaknya betah ini sama Mas Bowo. Barangkali ada Bapak semacam kesan tadi yang ada di Batang itu. Ya, yang pertama saya sangat mengapresiasi ya Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang ini sudah memiliki solusi mendekati masyarakat dengan cara-cara yang kekinian ya. Karena eranya sudah sangat berubah, sekarang era digital, era media sosial, maka pendekatan yang dilakukan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira apresiasi ini sangat penting sekali saya sampaikan kepada kantor Kemenak Kabupaten Batang. Nah, mudah-mudahan di kantor Kemenak yang di daerah-daerah yang lain juga bisa mengikuti jejak Kemenak Kabupaten Batang dalam upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, melakukan pelayanan terbaik dengan cara-cara yang terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira apresiasi tinggi lah untuk Kementerian Agama Kabupaten Batang. Artinya dengan sadar bermedsos itu sadar juga untuk memfilter berita hoak maupun non hoak itu ya Pak. Penting banget itu ya. Jadi jangan hanya sekedar bermedsos saja, tapi bagaimana
menggunakan medsos secara bijaksana, begitu kata orang-orang ya. Tapi saya kira ini betul bahwa medium atau berbagai platform media sosial yang ada ini perlu dipakai, Pak. Betul. Perlu dipakai. Kita harus kontribusi di dalamnya agar bisa ikut menjadi bagian dari pencerdasan kepada publik. Yang menarik tadi Bapak mengatakan hoax itu bisa jadi sebuah kebenaran. Oh iya. Menurut itu gimana itu Pak? Maksudnya Iya, itu? hal-hal ini hoax itu kan kadang ini Pak, sesuatu yang salah kalau kemudian direpetisi, diulang-ulang, Gitu. kemudian disampaikan, di-share lagi ke berbagai grup WA, seolah-olah itu benar padahal salah. Nah, saya kira Kementerian Agama harus memiliki andil dan berkontribusi dalam meluruskan sesuatu yang salah, utamanya terkait dengan literasi keagamaan, Pak. Jadi bagaimana menumbuhkan literasi keagamaan masyarakat kita semakin tinggi agar aware atau agar paham melihat ini hoax atau bukan. Nah, ini kalau kemudian direproduksi hoax itu kemudian kita justru larut juga, itu akan berbahaya sekali. Berarti mengiyakan hoax itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kita termakan dan kita terpengaruh, itu yang mungkin harus dihindari dengan cara ya itu tadi meluruskan. Karena saya yakin dan sangat percaya teman-teman di Kementerian Agama ini memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa meluruskan hoax tadi. Luar biasa. Artinya ketika kita ini para pemirsa aware dengan medsos, artinya kita juga melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya Pak ya. Kira-kira ketika begitu, ada kemungkaran terus kita diem-dieman saja berarti kita adaful iman bisa jadi Iya, itu kira-kira maksudnya. begitu. Tapi yang paling penting itu tadi ikut berkontribusi untuk meluruskan sesuatu yang salah. Karena yang salah itu kan perlu diluruskan Pak, sehingga tidak kemudian dikonsumsi dan menjadi sebuah kebenaran. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah cukup. Ini saya betah banget sebetulnya, cuman Pak Stafsus sudah ditunggu Gusmen kayaknya di Jakarta. Jadi terima kasih atas rawuhnya panjenengan ke sini. Mudah-mudahan nggak bosan Pak, nggak cuman kali ini aja. Iya, matur Nanti nuwun, matur kapan-kapan nuwun. ke sini lagi. Sukses buat podcastnya apa ini? Kembang Teh. Kemenak Batang berceloteh. Semoga semakin banyak likernya. Amin, amin. Itu dengerin semua nih. Udah instruksi loh ini Stafsus. Like Keren, keren. semua. Sukses. Sukses, terima kasih. Demikian perjumpaan kita. Mudah-mudahan Pak Stafsus dalam perjalanan ke Jakarta diberi kesehatan dan aman di perjalanan sampai tujuan. Amin, Dan amin, sukses amin. segala Insyaallah. hajatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.